Land clearing adalah proses pembersihan jalan atau lokasi kerja dari vegetasi atau pepohonan dan alang-alang yang mana lokasi kerja tersebut dipersiapkan untuk lahan tambang, rencana konstruksi jalan atau bangunan. Sebelum memulai aktivitas land clearing, di awal shift, pengawas GL Land Clearing harus membuat Job Safety Analysis atau JSA, yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh orang yang terlibat dalam pekerjaan ini, tentang resiko yang akan dihadapi ketika melakukan aktivitas land clearing, seperti tertusuk batang pohon, tersengat lebah, tertimpa pohon, tergelincir, terpleset, terguling, terjatuh dari unit, atau terkena rantai chainsaw. Hal ini perlu disosialisasikan, terutama pada setiap operator yang akan terlibat dalam proses aktivitas land clearing. Dalam melaksanakan land clearing menggunakan unit bulldozer, harus dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut: wire mesh, kabin yang tertutup kanopi ropes, CN unit, walk lamp, rotary lamp, tilt blade, N-bit, winch, serta dilengkapi dengan radio komunikasi, serta safety belt yang sesuai dengan standar. Namun pada aktivitas land clearing di area yang kemiringan lerengnya lebih dari 45 derajat, maka harus menggunakan unit ekskavator sekelas PC200 atau PC300 yang telah dilengkapi dengan kabin tertutup, kanopi, wire mesh, CN unit, walk lamp, rotary lamp, serta dilengkapi dengan radio komunikasi dan safety belt. Selain dari unit dozer dan ekskavator, peralatan serta kelengkapan lainnya dalam melakukan pekerjaan land clearing yaitu chainsaw, yang dipergunakan untuk melakukan pemotongan pohon yang berdiameter di atas sama dengan 20 cm. Pada peralatan chainsaw harus dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan kerja, seperti pelindung tangan depan dan belakang, rem rantai, penangkap rantai, pengunci pemicu gas, knalpot, serta peredam getaran dan pencengkraman. Namun dari ketiga peralatan penunjang seperti dozer, ekskavator, dan chainsaw yang tidak dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan kerja tidak diperbolehkan untuk beroperasi di area land clearing karena tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perusahaan. Selain dari peralatan unit penunjang, dibutuhkan SDM yang handal yang akan bertindak sebagai pengawas dan operator dalam melakukan pekerjaan land clearing. Seperti halnya seorang GL land clearing. Seorang GL land clearing harus sudah memiliki kompetensi land clearing dan telah memiliki authority atau surat izin khusus di area land clearing. Untuk pengawas atau GL land clearing, pada saat menjalankan tugas di area land clearing, harus memakai perlengkapan APD seperti baju berlengan panjang, menggunakan rompi, helm standar proyek, serta sepatu safety. Dan apabila berada di ruang kabin, wajib menggunakan safety belt. Operator dozer dan operator ekskavator harus mempunyai kompetensi yang memadai yang ditunjukkan dengan kimper khusus pelaksanaan land clearing dan telah melakukan training dozer dan ekskavator sebelumnya minimal golongan P3. HM mengoperasikan dozer dan ekskavator minimal 1.500 jam. Untuk setiap operator dozer dan operator ekskavator di area land clearing harus mempunyai kru chainsaw atau seperti chainsaw dan helper chainsaw yang telah mendapatkan pelatihan land clearing dan teknik pengoperasian chainsaw, yang ditandai dengan memiliki kimper chainsaw, memiliki tinggi badan minimal 155 cm, serta tidak pernah memiliki histori penyakit saraf terjepit dan low back pain. Operator chainsaw harus menggunakan atribut lengkap pada saat melakukan pekerjaan land clearing, seperti baju berlengan panjang, helm dengan pelindung wajah bagian depan, khusus helm pada pekerjaan log cutting, earmuff, masker reflective vest, leg protector, safety shoes, insect mask, binokular, shoulder pad, sarung tangan chainsaw, baji dan martil, golok atau parang, spray anti serangga, serta radio komunikasi dan peluit. Sebelum melakukan pekerjaan land clearing, langkah awal yang harus dilakukan oleh GL Land Clearing yaitu memastikan area land clearing tidak melebihi patok boundary yang telah ditetapkan, dengan jarak antar patok boundary satu ke patok boundary yang lain adalah sepanjang 30 meter. Serta melakukan aktivitas penandaan dengan pita atau cat berwarna kuning pada pohon yang berdiameter lebih dari 20 cm, serta menginstruksikan kepada operator dozer atau ekskavator untuk membuat jalur 1,5 kali lebar blade mengelilingi patok dan membuat akses jalan masuk ke area land clearing untuk mengantisipasi kondisi emergensi. Apabila operator unit dan kru chainsaw yang akan bekerja pada area land clearing ingin memasuki area, harus melalui satu pintu masuk yang ditandai dengan papan informasi atau rambu lokasi land clearing, serta setiap operator unit maupun chainsaw harus dilengkapi dengan radio komunikasi.
Adapun prosedur pelaksanaan pada saat melakukan proses aktivitas land clearing dilakukan pada pukul 6.30 pagi sampai pada sore hari sekitar pukul 17.30. Prosedur pelaksanaan land clearing juga tidak diizinkan dilakukan pada saat kondisi hujan lebat, angin kencang, kabut, serta melakukan kegiatan land clearing dari elevasi rendah ke elevasi tinggi untuk area menurun, karena akan mengakibatkan terjadi kecelakaan kerja. Brushing adalah tahap awal dari suatu proses pekerjaan land clearing, dengan cara membersihkan daerah kerja dari alang-alang dan pepohonan yang berdiameter kecil, yaitu di bawah 20 cm, dengan menggunakan unit eksavator atau dozer. Dalam melakukan pekerjaan brushing, operator unit dozer maupun eksavator harus diawasi oleh GL Land Clearing agar prosedur yang telah disosialisasikan oleh GL dapat berjalan sesuai standar. Operator bulldozer harus memakai sabuk pengaman selama berada dalam kabin dan selama beroperasi pintu kabin harus selalu tertutup rapat. Pada saat melakukan land clearing, ada dua metode brushing yang dilakukan oleh operator unit dalam menumbangkan dan merebahkan kayu atau pohon, yaitu dengan teknik menggunakan bulldozer dan teknik menggunakan eksavator. Pada pengoperasian unit dozer, untuk kayu atau pohon yang berukuran diameter kurang dari 10 cm dengan mendorong batang pohon secara perlahan menggunakan blade, namun sebelumnya harus dipastikan posisi blade harus sudah maksimum diangkat, kemudian saat melakukan pendorongan pada batang pohon harus menggunakan transmisi terendah pada unit dozer. Lain halnya pada kayu atau pohon yang berdiameter 10 hingga 20 cm. Operator unit dozer harus menggunakan metode atau teknik brushing dengan cara mengkupas pangkal dan akar pohon, lalu blade diangkat hingga pohon rebah atau tumbang. Cara ini pun harus dilakukan dengan menggunakan transmisi rendah pada unit dozer. Begitu juga halnya pada saat melakukan brushing dengan menggunakan unit eksavator. Yang perlu diperhatikan oleh operator adalah menjaga jarak antara pohon dengan kabin minimal 3 meter. Lalu dorong pohon tersebut dengan perlahan hingga rebah dengan menggunakan punggung bucket. Dan gunakan daya dorong dari boom dan arm eksavator. Jika terdapat aktivitas brushing oleh 2 unit atau lebih, maka jarak antar unitnya minimum sejauh 2 kali tinggi pohon yang tertinggi, dengan arah brushing searah antar unit satu dengan lainnya. Dalam proses pekerjaan brushing, ada 4 metode yang dapat dilakukan oleh operator unit. Dalam pembuatan sekuens kerja yang terdiri dari metode perimeter, di mana pada saat melakukan proses brushing, operator dozer menebas dan menumbangkan kayu atau pohon dari luar menuju ke dalam, mengelilingi area dengan arah gerak dozer berlawanan dengan arah jarum jam, dan arah tumbang pohon jatuh di tempat yang telah dikerjakan. Metode ini efektif diterapkan pada area yang cenderung datar atau landai. Metode outcrop. Metode ini hampir sama seperti metode perimeter, hanya perbedaannya terletak pada arah gerak dozer. Pada metode ini penebasan atau penumbangan dimulai dari tengah-tengah plot area, menuju keluar searah dengan jarum jam. Metode ini efektif diterapkan pada area yang cenderung datar atau landai. Metode zigzag. Metode ini dapat dilakukan sebagaimana perimeter dan outcrop. Dozer melakukan manuver zigzag dalam mendorong semak dan pohon. Arah zigzag mempertimbangkan bidang dan arah angin. Metode ini efektif diterapkan pada area yang cenderung datar atau landai. Metode kontur. Sering dijumpai area berupa perbukitan, sehingga untuk melakukannya menggunakan metode kontur, dozer menyisir bidang dengan level yang sama atau satu kontur, dengan memulai dari elevasi yang tertinggi ke elevasi yang rendah. Pengertian dari proses cutting, yaitu proses pembersihan daerah kerja dari kayu atau pohon setelah dilakukan proses brushing yang berdiameter 20 cm atau lebih. Pada saat memulai melakukan proses cutting, maka tidak boleh ada lagi kegiatan brushing maupun aktivitas lain di area land clearing tersebut. Yang hanya diperbolehkan untuk beraktivitas adalah operator chainsaw, berikut helper dan pengawas dari GL Land Clearing. Untuk melakukan proses pemotongan pada kayu atau pohon yang berdiameter lebih dari 20 cm, dengan menggunakan chainsaw sepanjang 3 meter per potong yang kemudian dikumpulkan dan disusun rapi di area lockyard. Namun sebelum melakukan proses pekerjaan cutting, operator chainsaw harus melakukan pengecekan dan perawatan pada unit chainsaw, seperti melakukan pemeriksaan pada bahan bakar, memeriksa kapasitas oli pada mesin chainsaw, apakah masih sesuai dengan ukuran standar atau kurang, lalu memeriksa kekencangan rantai dan fitur-fitur alat keselamatan yang terdapat di unit chainsaw. Jika peralatan chainsaw sudah dipastikan aman dan siap untuk dioperasikan, operator chainsaw harus mengisi form checklist P2H.
Adapun prosedur yang harus ditaati oleh seorang operator chainsaw dalam memindahkan atau membawa peralatan chainsaw ke lokasi light vehicle atau LV. Jika pada saat membawa chainsaw menggunakan tangan atau hand carry, maka posisikan chainsaw di samping tubuh dengan arah blade ke posisi belakang dan berlawanan dengan arah kita, serta hindari goncangan yang berlebihan untuk menghindari potensi minyak dari alat chainsaw menjadi tumpah. Pada saat operator chainsaw berada di lokasi land clearing, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh operator chainsaw sebelum melakukan pemotongan pada kayu atau pohon. Seorang operator chainsaw harus memperhatikan terlebih dahulu arah rebahnya pohon serta kecondongan badan kayu atau pohon mengarah ke sisi sebelah mana, agar di saat melakukan pemotongan, operator chainsaw bisa berlari berlawanan arah dengan arah rebah atau jatuhnya pohon. Namun sebelum itu, operator chainsaw harus menggunakan binoculars pada saat menganalisa mahkota atau dahan dari pohon untuk menghindari apabila pada saat menganalisa mahkota atau dahan pohon terdapat sarang tawon atau lebah yang bisa menimbulkan operator terserang dan tersengat oleh tawon atau lebah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pemotongan dengan menggunakan chainsaw yang harus diperhatikan, pada area pemotongan harus dibersihkan dari semak-semak, kayu, bebatuan maupun penghalang lainnya. Lalu buat takik rebah pada pohon dengan membuat potongan top cut membentuk sudut 45 derajat ke arah bawah. Kemudian lanjutkan dengan membuat potongan bottom cut untuk takik rebah dengan memotong hingga mencapai titik pertemuan dengan hasil potongan top cut. Lalu pasang baji di sisi kanan dan kiri takik lebah. Setiap akhir sesi dari pemotongan kayu atau pohon menggunakan chainsaw, yaitu sebelum pohon didorong dan kemudian rebah, helper chainsaw harus meniupkan peluit sebagai penanda bahwa akan ada kayu atau pohon yang akan rebah. Dan pada saat akan melakukan pemotongan pada pohon, lakukan dengan perlahan dan tidak terburu-buru. Dan selalu perhatikan arah kemiringan pohon. Pada saat memotong, posisikan badan atau tubuh pemotong berlawanan arah atau berada di belakang dari arah condongnya pohon agar tidak menimpa ke arah operator atau pemotong. Lalu pada saat melakukan pemotongan, dilarang ada orang atau unit yang berada di area cutting dalam radius 2 kali tinggi pohon. Setelah selesai melakukan cutting di satu pohon, operator chainsaw wajib mematikan unit chainsaw. Begitu juga saat beralih atau berjalan ke kayu atau pohon lainnya. Grabbing adalah pencabutan sisa-sisa akar dari tunggul yang telah dipotong dan dikumpulkan untuk diangkut ke tempat yang ditentukan. Proses ini dilakukan dengan ekskavator kecil atau dengan bulldozer. Pada saat proses grabbing mulai dilakukan, maka tidak boleh ada lagi kegiatan brushing, cutting maupun aktivitas lain di area land clearing, karena proses grabbing bertujuan untuk mencabut tunggul dengan cara menggali tanah di sekeliling tunggul lalu potong akar-akar tunggul menggunakan end-bit dozer atau cutting edge excavator dengan perlahan. Gunakan kecepatan rendah dan jangan mendorong atau memotong secara menghentak. Lakukan beberapa kali dorongan atau gerakan memotong. Kemudian kumpulkan tunggul ke tempat yang sudah ditentukan. Dan pastikan tidak ada tunggul atau sisa akar atau batang yang tertinggal. Jika terdapat sisa tunggul kayu yang belum dicabut, harus diberi tanda khusus atau barikade.